Wah, ada, ada siapa saja nih? Sudah ada Fatur dan juga Deren ya. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Benar, Mm-mm. sehat. Sehat, Sehat nih. alhamdulillah. Tapi saya, Alhamdulillah. Oke, mau ini misnya, pertama kalinya uh, saya, misnya renamein ya buat Fatur ya. ya ini pertama, soalnya nih Mm-mm. Kenapa tuh? saya pakai tabnya kakak saya, Oh, baru pertama ya, soalnya ya. ya, Biasanya pakai apa tuh? Pakai laptop ya, Fatur? komputer. Oh, komputer. Oke. Ini lah Oke. komputernya tuh lagi dipakai, Oh, ya lagi guys. dipakai. Iya, nggak apa-apa. Boleh pakai ini juga. Bagaimana kabar tanganmu tuh, Fatur? Much better? Hmm, Sudah membaik? aman. Aman ya. Itu dibuka perbannya kapan berarti tuh, Fatur? Udah tahu belum? Tanggal 17, 7 hari lagi. Ah, seminggu lagi ya. Satu Ah, minggu. oke. Oke, baik. Semoga cepat sembuh ya untuk tangan Fatur ya. Hai Deren, kalau Deren gimana nih? Sudah makan sore belum? Deren dan Fatur? Belum. Ya, belum. Belum juga ya. Oke, tapi kalau udah lapar nanti kalau mau sambil nyemil-nyemil, mau sambil ambil minum boleh banget ya di kelas Ya. Miss. Oke. Oke, teman-teman sambil Missnya izin remind kepada Anin dan juga Fatih, Ah, teman-teman boleh masuk ke platform Algonova dulu ya. Sebelum kita mau main games nih. Hari ini kita mau main games dulu di awal, oke? Yippee. Yupi. Oke, silakan ya teman-teman ya. Missnya izin remind dulu 1 menit ya. Ini buka Algonova kalau. Eh, tunggu. Yes. Ya, kenapa Fatur? Ini buka Algonova. Iya betul. Boleh ya teman-teman masuk ke Algonova dulu sebelum Saya nanti kita sudah. akan mengerjakan tugas di sana. Nice job. Oke, kalau Darren sudah masuk ke platform Algonova kah? Tapi ini Sudah. saya masih di 12. Hah? 12 apa tuh? Jadinya Mm-mm. yang Oh, apa tuh? iya. Untuk ini ya Yang prosedur. lessonnya ya. Iya, Ya, boleh. koordinat. Iya, Masih koordinat. masih koordinat ya? Iya, nanti kalau bisa teman-teman refresh dulu tuh. Karena hari ini kita mau belajar tentang Refresh. prosedur ya. Tapi di sini tak ada refreshnya lah. Refreshnya nggak ada, atau kamu bisa klik link yang di atas tuh, Fatur. Nah, itu nanti linknya kamu coba enter lagi. Itu namanya refresh link ya. Gimana? Nah, kamu klik linknya dulu. Di atas ada link nggak? Eh, Heeh. saya share screen aja dulu ya bentar, Bu. Oh, coba, iya. Saya agak pusing masalahnya nih. Iya, Ini juga silakan. pertama kali. Pertama kali Ini ya. tes. Kalau Darren aman ya? Wah, Anin hari ini Eh, nggak bisa masuk, teman-teman. Oke, berarti kita tinggal tunggu Fatih ya. Atau, iya, Fatur bisa. aduh, Lagi coba dulu ya. pusing juga saya ini lama-lama. Atau nanti aja Fatur, Susah. kita mau main games dulu aja kali ya. Oke, baru nanti kita refresh linknya. Oke, oke teman-teman. Jadi hari ini kita mau main Kahoot ya. Jadi teman-teman di sini apakah ada yang sudah pernah main Kahoot sebelumnya? Fatur atau Dara? Tahu Mm-mm. Kahoot, apa tuh? Kahoot itu seperti kuis ya atau tebak-tebakan yang dimana nanti Oh, teman-teman pernah. harus menjawab dengan benar sehingga nanti bisa jadi menjadi pemenangnya gitu ya. Oke, kalau Ya, gitu Missnya share screen dulu teman-teman. Mana ini dia? thank you. Oke, nah ini dia teman-teman. Nanti Miss ini akan kirimkan link juga ya ke dalam chat box, di mana nanti akan muncul seperti ini. Kalau teman-teman klik link yang Missnya berikan, nanti munculnya kayak gini. Nanti teman-teman bisa masukkan PIN yang muncul di sini nanti nih. Nih, PIN-nya nih yang ada di atas ya, 8305020. Oke, kalau gitu yuk, boleh teman-teman klik dulu link yang Miss ini akan berikan. Nah, itu dia, yuk silakan. Boleh teman-teman klik dulu ya. Di Kita chat mau ya, Bu. Betul. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya, Miss, kuisnya ini tentang apa? Nah, ini nanti Is. kita akan tentang tebak gambar. Yes, Derek? Heeh. Kenapa? Ini yang mana yang di depan? Kamu sudah klik link yang Missnya berikan kah, Derek?
atau Fatur? Bentar, Be. Iya, Aduh, susahnya. kalau kalau teman-teman Ini sudah Mm-mm. link link yang game pin ini ya. Iya, kalau kalian sudah klik link yang Missnya berikan, teman-teman langsung ketik aja game pinnya 8305020. Oke? Yuk, boleh teman-teman ketik dulu ya game Di pinnya. Google ya. Google. Iya, Is, Google. Iya, Dara. 830 8305020. 20. Nah, kalau sudah dikasih nama tuh username-nya, misalnya Darren gitu atau apa, boleh biasa username-nya teman-teman ya. Di situ bisa pilih foto juga tuh, mau pakai foto. Ah, pusing. Darren. Kok saya agak Boleh. pusing nih? Kalau Fatur kenapa tuh? Iya, Darren udah join ya. Mantap. Agak susah nih. Apa tadi? Coba. Mana ya? Fat- Linknya berapa tadi? Kayak yang mana ya? Linknya sudah Missnya kirim. Kalau untuk PIN itu Apa delapan ya? tiga nol 5020. 5020. 830 20. Jangan. Coba silakan ya. Mana ya? Boleh kasih Bentar, nama bentar. dulu, username-nya apa, dan nanti gambarnya apa ya. Sudahlah, bumi aja. Aman kalau Fatur? Apa nih? www Kahoot IT. Nah, itu klik dulu. Kalau sudah, masukkan PIN-nya ya, Fatur ya. delapan tiga Ini. nol Eh, Coba ini. Coba. Ini. Widih, mantap. Gambarnya Darren ya. Jadi bumi. Oh, Darren. kayak Dan gini ya? bagus juga tuh. Ada mahkotanya ya, Darren ya. Fatur amankah masuknya Fatur? Bentar aja. Bumi. Ini bumi lagi. Waduh, bumi Ah, pakai headset. Bisa? selesai. Mantap, Deren. Kita tunggu Fatur dulu ya. Nah, Ya, silakan bentar. Fatur. Ini saya udah mau. Mm-mm. 830 5020. spasi kah? Nggak usah. Hmm, 5020. 5020. Nah, kalau sudah boleh kasih nama dulu, misalnya Fatur. Gambarnya apa? Nah, Miss-nya Hmm, menjelaskan dulu ya teman-teman, karena nanti di layarnya teman-teman itu hanya munculnya tuh jawabannya aja. Jadi kalau bisa nanti layarnya teman-teman kecilin ya, kayak gini ya teman-teman ya. Layar Google-nya teman-teman kecilin, lalu layar Zoom-nya juga teman-teman kecilin, setengah-setengah jadi ukurannya. Jadi Zoom di sebelah kanan, layar yang Google di sebelah kiri, supaya nanti teman-teman bisa jawab sambil melihat soalnya. Karena kalau soalnya itu dia hanya muncul di layarnya Miss-nya teman-teman. Gitu. Kalau di layarnya teman-teman di Kahoot ini hanya terlihat jawabannya. Gitu ya. Sudah paham untuk bagaimana caranya? saya nggak terlalu paham saya, Bu. Ah gitu ya. Hmm. Kalau gitu gini, Fatur kalau sekarang lagi full screen berarti dikecilin dulu layarnya yang di Zoom, yang di Google sambil lihat layar Zoom-nya Miss-nya nih. Gitu. Nanti biar kamu bisa lihat soalnya. Karena kalau soalnya itu hanya muncul di Zoom. Ya, soalnya di Zoom, nanti teman-teman jawabnya di Google. Gitu ya. Untuk hari ini kita mau belajar atau tebak gambar, tebak-tebakan itu adalah tentang tebak gambar nih, teman-teman. Sekarang kita mulai ya, Missnya hitung. Satu, dua, tiga. Ya, ready. Saya jadi Oke, yuk kita lihat ya. nama saya Cita tuh. Kita tuh iya. Coba teman-teman jawab nih, nomor satu. Apa nih? Kuis nomor satu. Binatang apakah ini? Coba teman-teman lihat. Wah, apa tuh teman-teman? Binatang apa ini nih? Kira-kira. Easy ya? Ikan. Easy Ikan. peasy ya. Widih, semuanya benar. Coba kita next. Nah, di sini ada cepet-cepetan menjawab nih, teman-teman. Jadi kalau bisa nanti teman-teman jawabnya Hmm. agak cepat, jadi nanti nilainya lebih tinggi lagi, gitu ya. Oke, Oke. kita lanjut teman-teman. Nomor dua. Yes, yes. Berapa jumlah kaki binatang di bawah ini? Wah, ada berapa tuh? Kaki binatangnya. Easy juga nih. Berapa? Ayo, jangan salah ya. Widih, benar semua. Kita lihat. Wow, skornya masih unggul Fatur ya. Yuk, kita lanjut lagi. Semangat, Deren. Masih ada 7 soal ya.
Apa makanan hewan ini, teman-teman? Wah, makanannya apa tuh? Kira-kira apakah roti? Aduh, cepet banget. Untung benar semua ya, teman-teman ya. Wow, Darren udah mulai cepat sekali tuh jawabnya ya. Jadi di situ ada gambar api tuh. Kalau gambar api artinya kamu cepat banget jawabnya. Lanjut ya, nomor 4. Apa warna kuda di bawah ini, teman-teman? Hah, warna apa nih? Warna biru kah? Warna merah? Atau warna hijau? Widih, cepet banget, teman-teman. Wah, wah, bener ya kata Missnya tadi ya. Jadi cepet-cepetan nih. Berarti nih Darren cepet banget jawabnya sehingga bisa memposisikan posisinya Fatur gitu ya. Oke, yuk kita lanjut nomor 5 teman-teman. Apa nama binatang ini dalam bahasa Inggris? Apa nama bahasa Inggrisnya binatang ini nih teman-teman? Waduh, keren banget pada pintar bahasa Inggris nih. Keren. Apa tuh tadi bahasa Inggrisnya teman-teman? Lion. Lion, pintar. Lanjut nomor 6, masih ada 4 soal lagi ya. Berapa jumlah telinga binatang ini, teman-teman? Waduh, ada berapa tuh telinganya? Salah, salah, salah. Oh no, ternyata jawabannya 4 ya. Wih, Fatur cepet banget. Jadi memposisikan posisi Darren lagi. Waduh, ini berarti ini ya, permainannya cukup panas ya, teman-teman ya. Makanya. Apa yang dihasilkan dari hewan ini nih? Kira-kira daging, bulu, kulit, susu? Nah, Bulu, kira-kira apa nih? bulu. Saya bulu. Berarti belum ada yang benar ya. Harusnya apa teman-teman? Bu? Bulu, Bulu. bulu. Kirain susu ya. Waduh. Iya, padahal ada juga sih susu kambing ya. Berapa jumlah penguin ini ya teman-teman? Coba teman-teman hitung. Ada berapa penguin tuh? Nah, Waduh, cepet sembilan banget. ratus tiga. Yuk, semangat ya. Oke, posisi pertama masih Fatur. Yuk, apa makanan hewan ini teman-teman sekarang nih? Kita coba lihat. Wow, apa ini makanannya jagung kah? Widih, pintar. Ternyata adalah pisang ya, teman-teman ya. Oke, nomor terakhir. Ayo, nomor terakhir teman-teman. Burung makan menggunakan apa ya? Burung tuh makan menggunakan Makan. apa nih, teman? Mulut kah? Kaki? Sayap? Waduh, jawabannya bervariasi. Ada yang mulut, ada yang paru. Kita lihat ya. Berarti siapa nih Halo. yang akan menempati posisi pertama ya? Kita lihat ya, teman-teman. Nomor 3 nggak ada karena tidak ada yang player 3 ya teman-teman ya. Wah, Fatur nomor 2 berarti nomor 1 adalah Deren. Iye. Kita tuh. Yeay, selamat Deren. Kamu memenangkan Kahoot atau kuis hari ini ya. Untuk Fatur semangat. Untuk Fatur semangat ya. Padahal tadi salah satu aja ya di akhir ya. Ya itu pasti yang tentang burung tadi ya Fatur ya. Lupa It's saya. okay. It's okay nggak apa-apa teman-teman. Nah, nanti minggu depan akan lebih seru lagi kita mainkan kalau ada Fatih dan juga Anin ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti kuis hari ini dengan sangat semangat ya. Nanti di minggu depan kita lanjut lagi untuk main kuis. Jadi Missnya usahakan di setiap minggunya kita main kuis dulu ya, biar nanti teman-teman fokus dulu sebelum kita masuk ke materi hari ini. Oke, kalau gitu gimana teman-teman sudah siap untuk belajar hari ini? Ready? Siap. Siap ya, mantap. Oke, teman-teman, jadi Missnya izin untuk mengingatkan terkait aturan satu mikrofon. Jadi Missnya akan jelaskan dulu sebentar ya. Teman-teman boleh di-mute dulu. Nanti kalau kita sudah ada waktunya berdiskusi, atau Missnya tanya teman-teman, boleh teman-teman unmute kembali. Terima kasih. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang namanya adalah prosedur, teman-teman. Nah, kalau di dunia pemrograman, prosedur ini digunakan untuk bisa membuat kode kita itu semakin rapi, semakin clean lagi. Yang tentu saja kode yang clean, kode yang rapi itu akan membantu kita, teman-teman, dalam mengcoding. Kalau misalnya kode kita rapi, jadi nanti kita bisa paham nih, oh ternyata kode yang sudah dikelompokkan ini artinya adalah ini gitu ya. Atau oh kode yang sudah dikelompokkan ini adalah artinya ini. Jadi prosedur itu yang kita akan pelajari hari ini fungsinya adalah untuk membantu kita lagi-lagi teman-teman, untuk mempermudah kita untuk membaca kode kita sendiri. Seperti itu ya. Nah, tapi sebelum itu kita mau mengulas dulu materi hari ini. Teman-teman ada yang masih ingat nggak minggu lalu itu kita belajar apa ya? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Pesan. Pesan? Hah? Serius pesan? Koordinat. Iya, betul. Jadi minggu Penel- lalu itu kita sudah belajar terkait Penempatan
Koordinat. Koordinat. Iya betul Deren. Ada koordinatnya ya. Tapi lebih tepatnya minggu lalu itu kita sudah belajar terkait bagaimana cara mengubah koordinat. Hmm. Nah, teman-teman sudah bisa membedakan bagaimana cara untuk pergi ke titik koordinat dan juga bagaimana cara untuk mengubah koordinat. Kalau mengubah koordinat itu kita bisa menjumlahkan atau mengurangkan koordinatnya. Misalnya sekarang dia lagi di koordinat satu, kalau kita pakai kode ubah X menjadi koordinat 2, berarti nanti posisi karakternya yang tadinya satu menjadi ke nomor 3. Nah, itu adalah yang kita pelajari di minggu lalu ya terkait pengubah koordinat. Seperti itu. Teman-teman juga kemarin Missnya yakin sudah paham juga ya bagaimana cara untuk membedakan apa itu atau bagaimana cara memposisikan titik di koordinat tersebut dan juga bagaimana cara untuk mengubah koordinatnya masing-masing. Gitu ya teman-teman ya. Di hari ini pada kelas kita akan belajar cara untuk membuat perintah yang bisa kita custom. Teman-teman ada yang tahu nggak atau ada yang pernah dengar nggak apa itu custom? Kira-kira custom itu apa ya? Seperti kayak buatan versi buatan kita sendiri kayaknya. Ah, betul banget. Betul itu dia jawabannya. Jadi custom itu kita bisa membuat versi kita sendiri. Contohnya kayak apa, Miss, di kehidupan sehari-hari? Custom baju. Ya, biasanya ada ya, aku mau custom baju dong yang ada wajahku bersama keluargaku. Nah, itu custom kan berarti buatan kita sendiri bajunya. Mungkin di seluruh dunia ini baju yang hanya ada wajahnya teman-teman dan keluarga teman-teman hanya satu di dunia ini ya teman-teman. Itu yang disebut dengan custom sehingga kita bisa memposisikan kita bisa menentukan ya apa yang kita inginkan. Kalau di sini di dunia pemrograman kita akan mengcustom kode kita sendiri nih. Misalnya nanti teman-teman akan membuat kode baru. Kode barunya adalah kita kasih nama meluncur. Berarti nanti kode untuk meluncur tuh bagaimana sih? Gitu nanti teman-teman harus artikan. Lalu, hari ini kita akan belajar juga sebuah contoh dari game labirin. Karena minggu depan itu kita akan masuk ke pembuatan final project, ke pembuatan ujian akhir di modul ini. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana cara untuk membuat contoh games yang singkat. Nama gamesnya adalah games labirin, teman-teman. Lalu hari ini kita juga akan membantu memperbaiki kode orang lain. Seperti itu ya, itu yang akan kita pelajari hari ini. Oke, kalau gitu sekarang kita lihat di sini teman-teman. Bagaimana cara untuk memprogram proyek seperti ini? Prosedur. Jadi kita akan masuk ke namanya prosedur ya teman-teman. Kita akan belajar cara membuat perintah kita sendiri yang bisa kita custom ya. Jadi kita bisa membuat kode kita sendiri nih hari ini. Misalnya, teman-teman ingin membuat kode yang sebelumnya belum ada di Scratch, seperti kode melompat 2 kali. Nah, seperti itu contohnya. Maka nanti teman-teman harus artikan. Kalau kita hanya sekedar membuat kodenya saja, tapi kita nggak tahu bagaimana cara mengartikannya, berarti nanti kodenya itu akan sia-sia ya, teman-teman ya. Berarti nanti kita akan belajar cara buat kode kita sendiri, tetapi teman-teman juga harus artikan tuh kodenya maksudnya seperti apa. Gitu ya. Hari ini kita juga akan belajar cara untuk mengoptimalkan kode program yang panjang dan juga banyak. Jadi, hari ini kita akan mencoba untuk kode yang panjang supaya nanti teman-teman bisa membuat kode itu rapi dan terstruktur. Yang tadi Miss-nya bilang di awal ya. Fatur itu bonekanya lucu banget tuh. Oke deh, kalau gitu sekarang kita mau coba pergi ke platform Algonovo ya. Sayangnya fans Botmars jangan bersedih hari ini kita nggak ketemu Botmars ya. Hingga 1 bulan mendatang nih. Baru nanti Hah? setelah 1 bulan kita akan bertemu Botmars lagi. Karena kalau teman-teman lihat di sini, di learning journey kita ya, di peta kursus kita. Hari ini kita masuk ke prosedur dan mulai dari minggu depan itu kita akan membuat games kita sendiri dalam 3 kali pertemuan. Jadi mulai dari Oh, hari ini hingga 1 bulan ke depan kita tidak akan bertemu dengan bot Mars ya teman-teman sayangnya ya. Nanti mungkin kita akan bertemu bot Mars di no. sini nih. Operator, logika, dan uh, pick random gitu ya. Seperti itu. Oke, yuk teman-teman bisa pergi ke prosedur dulu yang
Kalau teman-teman masih kekunci ya prosedurnya, boleh di-refresh dulu. Hari ini kita sudah masuk ke nomor 13. Jadi kalau masih tertutup nomor 13-nya boleh di-refresh dulu linknya ya. Yuk, silakan teman-teman bisa pergi ke nomor 13 dan kita pergi ke nomor satu yaitu Scratch Procedure. Oke, yuk teman-teman klik dulu. Oke, wah masih loading kalau punya Miss. Sebentar, Missnya matiin kamera dulu biar maksimal ya. Oh no, oke coba Missnya stop share screen dulu. Kenapa dia lama ya? Biasanya harus stop dulu nih, baru nanti dia cepat akan, benar kan? Saat Missnya stop share screen, dia langsung muncul nih teman-teman. Oke, sekarang kita mau coba kerjakan ya. Missnya jelaskan dulu kepada teman-teman apa yang dimaksud dengan kode prosedur ya teman-teman. Kira-kira kode prosedur itu apa ya? Jadi kode prosedur itu adalah kode yang bisa kita custom teman-teman. Kode yang kita bisa buat sendiri. Oke, kalau gitu coba teman-teman lihat di sini. Missnya akan undo dulu punya Missnya. Kalau sudah, sekarang teman-teman bisa pergi ke sini nih. Di sini ada kategori kode baru, warnanya adalah warna pink nih teman-teman. Yang namanya adalah balok saya. Coba teman-teman pergi ke balok saya. Lalu kita lihat apa yang terjadi. Nah, di balok saya ini adalah tempat di mana kalian bisa membuat baloknya masing-masing. Itu kenapa tadi ada tulisan custom, yang dimana kita bisa membuat kode kita sendiri. Oke, sebelum kita buat kode kita sendiri, coba kita buka dulu ya soalnya apa yang harus kita lakukan. Di sini kita akan membantu Botmers untuk melompat teman-teman. Coba kita lihat ya dari awal apa yang harus kita lakukan Iya. di level ini. Nah, ini coba kita klik bendera hijau. Lalu saat kita klik spasi, maka Botmers akan melompat 2 kali, teman-teman. Coba teman-teman klik spasi. Nah, itu saat teman-teman klik spasi, maka Botmers-nya itu akan lompat sebanyak 2 kali. Oke, kalau gitu sekarang kita mau coba untuk buka tugas-tugasnya ya. Dimulai dari yang pertama, teman-teman. Buat sebuah perintah lompat yang baru. Di sini kita akan membuat kode buatan kita sendiri yang nama kodenya adalah melompat. Yuk, silakan teman-teman bisa pergi ke balok saya. Jika sudah, teman-teman bisa klik yang namanya buat sebuah balok. Kita mau bikin balok yang baru. Nanti teman-teman bisa buat baloknya namanya adalah melompat. Kita ikutin aja sama soalnya ya teman-teman. Nanti nama balok barunya ini adalah melompat. Kalau sudah teman-teman hiraukan dulu yang ada di bawah ini. Sekarang teman-teman oke aja. Di sini ada oke, langsung di oke aja ya. Sehingga nanti di sini akan ada kode yang otomatis muncul nih teman-teman. Kode yang otomatis muncul ini adalah yang pertama, kode buatan tadi kita nih yang telah kita custom namanya adalah melompat dan di sini otomatis akan muncul seperti kepala tower yang namanya adalah artikan. Kenapa artikan? Karena seperti tadi yang Missnya bilang, kode yang kita buat tanpa kita mengartikan bagaimana maksud dari kode tersebut, sama saja itu kode yang sia-sia, teman-teman. Kode yang tidak aktif. Maka dari itu, setelah nanti kita bikin kode kita sendiri, kita harus mengartikan bagaimana cara untuk membuatnya dia aktif. Gitu ya. Oke, sekarang kita mau bikin supaya si bot Mars ini saat diartikan melompat, dia akan melompat 2 kali, teman-teman. Yang artinya silakan teman-teman ikuti saja ya, seperti soal ini. Pertama-tama untuk mengartikan lompat, kita tambahkan ulangi 10 kali, dan kita masukkan ubah Y sebesar. Ini adalah materi minggu lalu, teman-teman. Ubah Y berarti nanti bot Mars akan terus melompat ke atas berjumlah 10 kali ke atas gitu ya teman-teman ya. Itu mengapa pakai ubah Y. Lalu kita pakai lagi nih ulanginya. Kenapa ada dua Miss? Kenapa nggak disatukan? Karena untuk ulangi yang pertama itu adalah untuk membuat si bot Mars-nya pergi ke atas, jauh ke atas ya teman-teman ya, seperti melompat. Tetapi kalau yang bawah ini kita pakai minus. Kalau minus berarti nanti bot Mars-nya misalnya sudah di atas nih teman-teman.
sudah 20 kali di atas, karena kan di sini ulanginya, oh sudah 100 kali di atas ya, perbedaannya selisihnya ya, karena diulanginya 10 dan ubah y-nya itu 10, berarti nanti dia akan naik setinggi 100 nih. Lalu nanti supaya dia turun ke bawah lagi, nggak stuck di sini, kita harus pakai kode yang berlawanan. Berarti kita akan turunin lagi dia ke posisi awal, berarti kita akan kurangi 100 lagi. Ulangi 10 dan ubah y-nya adalah minus 10. Jadi nanti dia berada di posisi yang awal lagi. Gitu. Nah, coba teman-teman klik dulu dari artikan melompat ini. Nah, kalau teman-teman klik dari artikan, dia sudah melompat. Tetapi di soal kita ingin melompatnya itu 2 kali. Dan kalau teman-teman klik bendera hijau maupun spasi, belum ada yang terjadi. Gitu. Nanti kita tambahin eventnya setelah ini ya. Yang terpenting teman-teman sudah mengartikan kode lompat itu adalah maka nanti ulanginya itu ke atas 10 kali ubah menggunakan y-nya positif, sedangkan untuk pergi ke posisi awal lagi di bawah berarti kita ubah y-nya negatif. Gitu. Ukurannya harus sama nih, angka-angkanya harus sama. Kalau ke atas saat melompat dia itu ubah y-nya 10, maka nanti saat dia turun kembali, maka ubah y-nya juga minus 10, teman-teman. Gak boleh misalnya y-nya 10 yang atas ya untuk dia melompat ke atas. Tetapi saat dia pergi ke bawah dia jadi minus 20. Wah, berarti itu bukan lompat yang sesungguhnya ya. Kita kan mau bikin dia realistis gitu. Seperti itu ya. Yuk boleh teman-teman tambahin dulu yang sudah bisa info Miss ya. Miss aku sudah gitu, oke? Siapa yang sudah nih? Ini saya sudah. Oke, nice coba tur. Kalau Deren sudah aman? Boleh silakan. Hmm. Miss, Iya? kenapa punyaku loncat-loncat terus? Hah? Loncat-loncat terus? Apakah kamu sudah pakainya ulangi bukan selamanya? Ulangi, Ulangi ya, padahal ya. Lalu kamu sudah ada bendera hijau kah? bendera hijau. Belum ya? Baru sama Belum. kayak Miss nih ya. Kayak gini ya kodenya ya. Nah, Oke, kalau gitu artinya kamu sedang klik seperti ini nih. Tapi harusnya nggak selalu berulang ya. Kayak kalau gitu kayaknya ada masalah untuk Deren. Coba Deren sambil share screen ya. Silakan Deren. Oh, look. Nah, di sini kamu sudah ada kode yang namanya melompat nih di bawahnya. Untuk melompat ini nanti ya, yang kode yang ini nanti kita akan gunakan, tapi bukan di sini posisinya. Oke, gitu ya. Jadi itu kamu taruh di bawah dulu aja. Taruh bawahnya yang kode melompat. Yes. Kenapa seperti itu? Missnya izin share screen lagi ya. Terima kasih, Deren. Nah, Missnya sambil jelasin nih. Ini contoh yang bagus, teman-teman, dari Deren ya. Kenapa Miss Nia, kodeku yang tadi saat aku taruh melompatnya di sini, dia akan lompat lagi. Karena dia itu nanti terbacanya kan seperti ini, teman-teman. Teman, coba Missnya contohkan ya. Yang dimana kita akan mengartikan kode buatan kita sendiri yang tadi namanya adalah melompat. Bagaimana cara melompat? Berarti nanti dia ulangi ke atas sebanyak dua kali, 10 kali, lalu dia akan ulangi ke bawah sebanyak 10 kali juga tapi minus. Lalu dia baca lagi. Oke, berarti ini kamu kan tadi sudah definisikan tuh melompat. Ya udah aku panggil melompat lagi deh. Nah, gitu ya. Jadi untuk kode melompat ini artinya yang tadi teman-teman baru buat sudah aktif nih. Sudah ada artinya. Gitu, itu kenapa tadi saat Darren klik melompat, dia melompat lagi ya, melompat terus-menerus, karena memang sudah ada artinya. Kode ini sudah aktif, gitu. Sudah ada artinya, yaitu artinya yang mana? Artinya adalah yang ini, untuk cara dia melompat. Oke, sekarang kita kan mau bikin dia melompatnya itu 2 kali ya, saat kita klik spasi. Teman-teman ada yang masih ingat nggak kode di kejadian apa supaya kita bisa melibatkan kode spasi? Apa itu ya? ulangi. Hah? Ulangi? Sih. Kode event untuk kita melibatkan keyboard spasi, teman-teman. Oh iya, saya lupa. Apa tuh? Ketika
Tombol spasi ditekan. ditekan. Ah, pinter dua-duanya. Itu dia jawabannya ya teman-teman ya. Karena di sini di soal kita disuruhnya saat kita klik spasi maka dia melompat 2 kali. Artinya nanti teman-teman tambahin lagi ulanginya. Ulanginya berapa kali? 2 kali. Dan melompatnya taruh di dalam ulangi ini. Yang artinya saat teman-teman klik spasi, maka nanti Bootmers akan mengulangi kode yang telah dibuat sebelumnya, buatan kita sendiri, yaitu melompat. Bagaimana cara melompat? Nah, cara melompat yang ini, yang sebelumnya kita sudah artikan. Gitu. Jadi sekarang kode di bawah event gunanya adalah untuk memanggil ya, memanggil kode yang telah kita artikan. Seperti itu. Oh, Itu yang membuat kode kita nanti rapi, teman-teman. Nanti kalau teman-teman mau cek kodenya masing-masing, tadi kode melompat gimana ya kodenya ya? Misalnya teman-teman baca dari sini. Oh, tadi dia berhasil saat aku klik spasi. Nah, di sini ada ulangi, lalu ada melompat. Wah, tadi kode yang melompat yang mana ya? Bagaimana caranya? Lalu teman-teman langsung cari aja kode yang telah teman-teman artikan sendiri. Namanya adalah melompat. Oh, seperti ini kodenya gitu ya. oh my Oke. God, salto. Nah, teman-teman boleh klik spasi itu. Dia udah lompat 2 kali ya. Kalau sudah boleh dicek dan teman-teman simpan ya. Kemarin saat Miss Nia membuat hasil akhir rapotnya teman-teman masih banyak tuh yang belum tersimpan. Jadi silakan teman-teman boleh simpan ya. Kalau sudah teman-teman bisa pergi ke nomor 2. Kita coba kerjakan nomor 2 ya teman-teman ya. Oke, Miss Nia izin mute dulu. Coba teman-teman, Miss Nia mau, teman-teman silakan coba dulu kerjakan nomor 2 ya. Kalau nomor 2 ini Bootmars harus melakukan salto, teman-teman. Kalau kita klik spasi, maka nanti dia akan salto. Salto itu seperti ini nih. Nah, gitu ya teman-teman ya. Bagaimana caranya? Silakan teman-teman bisa coba ikuti saja kode yang ini. Nah, ya teman-teman ya. Berarti ini adalah untuk mengartikan kode salto nih, berarti. Gitu. Lalu untuk 2 kali berarti pakai spasi. Yuk, boleh Miss Nia mau Deren sama Fatur coba dikerjakan sendiri ya. Yuk, Deren sama Fatur boleh sambil share screen? Miss, Iya. ini saltonya harus berapa kali ya? Kalau di soal berapa kali tuh? Coba Fatur sambil Angkatan perhatikan. 1, 2. Oh, 2 kali. Boleh yuk, Deren sama Fatur share screen ya. Missnya sambil cek, Missnya sambil pantau untuk pekerjaannya teman-teman nih. Silakan. Missnya mau teman-teman coba kerjakan nomor 2 dulu ya sendiri ya. Oke, silakan. Nah, boleh coba teman-teman kerjain ya. Nomor 2. Untuk melakukan salto di situ teman-teman sudah dikasih loh kodenya yang di bagian tugas buat prosedur salto. Nah, itu teman-teman ikutin aja buat prosedur saltonya. Yang di atasnya dulu Deren, yang prosedur salto. Itu kalian ikutin aja ya sesuai soal ya. Yuk, boleh dikerjain. Kalau Fatur mana nih layarnya? Misalnya belum lihat layar Fatur. Boleh sambil share screen ya. Silakan. Ini kok tak bisa. Hmm, Share layar. screen ya. Ya nggak bisa Tapi kah? Sa- Coba kamu klik ke Zoom, ada yang namanya share kah, Fatur? ada. Boleh share aja. Lalu kamu klik yang langsung share aja, langsung kamu share aja. Gitu. Kalau Ini untuk nggak Deren, bisa, harus apa tuh? apa tuh? Ada foto, gambar file, dokumen, URL, Oh, layar, kamera. oh Kalau layar berarti. Kalau layar saya bisa pencet nggak? layarnya, Mm-mm. apa nih? Ini izin ini memungkinkan aplikasi menampilkan hal aplikasi Mm-mm. yang sedang digunakan. Hal ini mungkin mengganggu
penggunaan aplikasi lain. Nah, udah Hmm. betul. Yang itu, Fatur. Kayaknya yang itu deh caranya. Yang bagikan layar itu di oke aja. Gitu ya. Ah, kalau untuk Darren, Darren, Nggak kamu bisa. lanjutin yang ini aja. Lanjutin yang di sini menggunakan kode yang ini ya. Coba Darren. Gitu. Kalau yang tadi, bukan. Kalau itu kode yang sebelumnya, kita pakai kode yang baru aja. Jadi memang beda-beda ya. Ini taruh lagi kayak tadi di posisi awalnya yang mana? Atau oke. Coba atau gini Darren. Darren klik file dulu di sini nih. Kita coba ya, refresh dulu yang paling bawah nih, draft project. Kita cek ya, yang paling iya yang itu. Lalu kamu iya aja dulu aja. Uh-uh. Nah, ini kan kita mau tambahin kode yang sudah di coding sebelumnya nih, gitu ya. Yang artinya sekarang coba Darren tambahin kode yang ini di sini, gitu. Karena kan di sini katanya perintah Anda sendiri adalah apa yang disebut sebagai prosedur. Tuh, Buat lihat. script untuk prosedur salto. Nah, Tuh. ini prosedur salto ikutin aja sama yang ini ya. Gitu. Aman, Fatur? Bentar. Boleh. Hmm, 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 Silakan. Nah, ini dia. Misalnya udah lihat layar Fatur. Oke, boleh hmm. langsung ke Google ya. Berarti Google Oke, nih. akhirnya. Akhirnya Ya, ya. selesai. Oke, boleh. Yuk, silakan. Langsung ke Google ya. Udah. Fatur, Fatur. Good. Boleh. Berarti nanti Fatur boleh lanjutkan yang melakukan salto. Nah, ini nih, ikutin aja. Taruh di bawahnya artikan melakukan salto. Kayak tadi lagi. Tapi bedanya di sini kode custom itu udah dibuat tuh. Yang artikan melakukan salto. Nah, betul. Yuk, boleh tambahin. Yang ulang ini ya. Betul, diikutin aja sesuai soal ya. Lalu untuk salto 2 kali berarti kayak tadi lagi Darren dan Fatur. Tambahin dulu kode eventnya. Yes, betul yang itu. Tinggal tambahin kode yang telah kita buat. Iya teman-teman sayangnya untuk nomor 2 ini tidak boleh menggunakan kode loops nih. Padahal pakai kode loops tadi bisa ya nomor 1 ya. Jadi kalau gitu teman-teman tidak usah pakai kode loops, langsung aja tambahin di bawah ketika tombol spasi itu, tambahkan kode melakukan salto 2 kali. Berarti tambahkan 2 kode melakukan salto di bawah spasinya. Yes, satu lagi. Satu lagi, Darren. Melakukan saltonya. Bukan. Kalau spasinya udah satu aja, tapi melakukan saltonya 2 kali. Dia sama aja kayak di repeat ya. Gitu. Dah coba Darren mainkan. Kayaknya udah berhasil kau punya Darren. Oke, mantap. Berhasil ya. Lakukan saltonya. Aduh, sampai dia ke bawah-bawah tuh. Eh, apa tuh? Coba ada yang kurang tuh kayaknya. Buat salto. Oh iya, Darren. Nah, di sini kamu pakainya selamanya nih. Coba. Harusnya pakai ulangi 20 kali juga ya. Oke? Coba. Kayak tadi melompat. Berarti kalau di atasnya pakai ulangi 20, bawahnya juga pakai ulangi 20 juga. Gitu, oke? Silakan. Oke, berhasil. Nice job, Darren. Missnya mau sekarang Darren coba kerjakan nomor 3 ya. Nomor 3 juga silakan, kamu ikuti saja. Dimulai dari prosedur mulailah. Di situ harus klik spasi, angka 1 dan angka 2. Kira-kira apa yang terjadi kalau spasi? Oke. Kalau spasi itu kiri kanan, kalau 1 itu cuman ke depan, kalau 2 itu ke belakang. Nah, coba kamu mulai ikuti kodenya dari prosedur mulai ya, Darren ya. Berarti kamu bisa artikan kode mulailahnya itu. Oke? Silakan. Nice kayak gitu. Oke? Coba Darren Kan lakukan. prosedur saldo. Oke, dari prosedur mulai. Berarti ya. Oke, kamu ikutin ya prosedur mulainya taruh di sini berarti. Kalau jungkir belakang berarti yang ini gitu. Ikutin aja kodenya, oke? Silakan.
Mm-mm. Eh, nah iya untuk Fatur sayangnya di sini nggak boleh pakai kode loops Fatur. Dia harus tambahin kode melakukan saltonya itu 2 kali, sama kayak di loops kan berarti ya. Kamu tambahkan kode melakukan salto satu lagi di atas. Taruh di posisi yang sama yang spasi tadi. Yes, oke dah. Coba kamu mainkan. Kayaknya udah berhasil nih punya Fatur juga. Mm-mm. Yes, oke, boleh dicek dan disimpan ya. Selanjutnya Fatur boleh coba kerjakan nomor 3. Misalnya mau coba Fatur kerjain dulu sendiri ya. Mm-mm. Nah, kalau jungkir belakang, kamu bisa duplicate aja dari sini, Deren. Nih, kamu bisa duplicate dari flip depan ya. Flip depan kan udah ada nih. Kamu bisa duplicate dari sini, yang tulisan ulangi, yang jangan ditarik, jangan ditarik ke atas. Jangan ditarik, taruh di posisi yang tadi, Deren. Posisi awal tadi dia di mana posisinya? Bukan di situ. Balikin dulu. Balikin dulu. Ya. Balikin tadi di sini. Jangan dipindah-pindah ya. Kalau itu kode udah bawaan dari platformnya, jadi jangan diubah. Nanti takutnya Deren salah nih. Ah, ini dibalikin di sini nih, di dalam sini tadi ya. Yang ubah Y sebesar 3-nya. Ah, betul. Sekarang Deren bisa arahkan ke kode yang ini yang ulangi. Lalu klik kanan, itu klik kanan ya. Klik kanan itu yang di sebelahnya. Klik kanan. Ah, itu klik kiri. Coba Deren klik kanan ya. Di tulisan ulangi. Di tulisan ulangi, kamu klik kanan supaya kita bisa gandakan namanya. Ah, di tulisan ulangi, Deren. Ulangi, ya. Kamu klik kanan, jangan dihapus, jangan diubah. Arahin ke ulangi, ke tulisan ulangi ya. Ke tulisannya, Deren. Ya, kamu lepas dulu, arahin mousemu ke tulisan ulangi. Jangan ditarik dulu, dilepas dulu mouse-nya. Yes, arahin aja tapi ke ulangi. Arahin ke ulangi. Nah, lalu kamu klik kanan, coba klik kanan dan digandakan. Coba ya. Kalau Fatur kenapa? Dulu saja agak bingung. Mm-mm. Nah, di situ ada prosedur mulai tuh. Fatur bisa tambahkan kode yang di dalam prosedur mulai, taruh di artikan mulailah. Kamu ikutin aja ya sama soalnya ya. Gitu. Oke, kalau gitu Missnya contohin dulu ya. Missnya izin stop share screen dulu untuk Fatur dan Derat. Nah, Missnya izin share screen. Jadi untuk nomor 3 itu mudah teman-teman. Teman-teman hanya bisa melihat dari soalnya itu biasanya sudah ada kodenya. Kecuali flip belakang. Karena flip belakang itu dia sudah ada kode yang mengartikan flip depan. Kalau yang mulailah berarti teman-teman bisa ikutin aja kayak soalnya ya. Berarti kalau mulailah nih yang ini nih kalian ikutin aja misalnya pergi ke X-nya berapa, atur ukuran ke berapa, mengarah ke berapa. Kalau flip belakang kan nggak ada kodenya nih teman-teman. Berarti kita bisa lakukan hal yang sama dengan jungkir depan atau flip depan. Flip depan itu sudah ada kodenya nih, kayak gini ya teman-teman ya. Cara duplikatnya gini, teman-teman arahin dulu nanti mouse-nya teman-teman ke arah ulangi. Kalau sudah, teman-teman kayak gini nih, kan diarahin ya tanpa diklik ke ulangi, lalu klik kanan. Klik kanan itu berbeda sama biasa kita klik. Kalau biasa kita klik itu klik kiri namanya teman-teman. Kalau sekarang kita klik kanan, lalu teman-teman pilih yang gandakan. Sehingga nanti ada 2 kode yang sama. Gitu ya. Tinggal teman-teman ubah. Kalau flip belakang itu perbedaannya apa, Miss? Kalau flip depan itu dia positif untuk putarannya ya, derajatnya nih dia positif ke kanan. Kalau kita mau dia negatif. Lalu X-nya juga negatif, teman-teman. Kalau Y sama nih positif. Kenapa? Karena kan dia sama-sama ke atas saat flip depan maupun flip belakang. Makanya Y-nya di sini tetap positif yang di atas. Kalau yang di bawah, yang flip belakang itu dia juga negatif untuk derajatnya. X-nya pun negatif, kecuali ubah Y-nya. Ubah Y-nya di sini juga negatif, sorry teman-teman. Ubah Y-nya di sini sama-sama negatif. Kenapa? Karena dia tadinya di atas menjadi ke bawah. Gitu ya. Oke, boleh silakan teman-teman coba kerjain dulu sambil share screen lagi ya, supaya Miss-nya bisa pantau. Yuk, silakan.
Hmm. Hmm. Oke, Nah, yuk silakan teman-teman. Boleh ya dikerjain dulu ya untuk Fatur. Yuk, coding untuk mulailahnya dulu. Coding untuk mulailahnya dulu dibuka soalnya dan coba kerjakan mulailah. Nah, itu dia. Kalau Darren sudah ya, pakai flip belakangnya udah diubah, udah digandakan, tapi ini harus negatif kayak tadi nih. Kalau belakang berarti yang harus negatif yang ini, yang ini, yang ini, yang ini sama yang ini. Ini negatif. Yuk, tambahin dulu ya. Nice. Ah, coba Fatur buka soalnya. Fatur buka soalnya. Nah, Fatur, buka soalnya dulu. Ya, disesuaikan aja sama soalnya yang mulai. Coba kamu scroll ke bawah. Yang mulai itu dibuka. Nah, kamu harus samain kayak gini. Jangan berubah ya. Nanti kamu takutnya malah berbeda nih. Gitu ya. Oke, silakan ditambahin dulu kodenya. hmm. Jadi kita pakai aja ya. Kemudian kita terus dan benar langsung 90. Kalau sudah Ya. Darren bisa buka yang menekan tombol spasi. Kalau menekan tombol spasi berarti kode custom apa yang kita gunakan nih? Iya, coba dibuka dulu tugasnya. Menekan tombol spasi. Nah, itu dia. Berarti kamu bisa eh, siapkan kode event yang pertama ketika tombol spasi, ketika tombol satu dan ketika tombol 2. Yuk, tambahin dulu eventnya Darren. Nice. Berarti kalau spasi tadi dua-duanya ya, baik flip depan dan flip belakang. Tambahin prosedurnya. Saat spasi itu dua nih, flip depan dan flip belakang. Flip depan dulu deh kayaknya tadi, Deran. Baru flip belakang ya. Kalau spasi itu. Ini kan spasi ya, berarti pakai flip depan sama flip belakang. Tambahin dua-duanya. Kan tadi kamu sudah artikan ya. Nah, ini berarti langsung tambahin aja flip depan, flip belakang. Lalu sekarang untuk tombol satu sama tombol 2. Kayaknya tombol satu tuh tadi hanya untuk flip depan, tapi untuk nomor 2 itu hanya flip belakang. Gitu. Boleh tinggal ditambahin ya. Yang satu itu flip depan, yang dua itu adalah flip belakang. Hmm, itu berarti yang angka berapa kalau belakang? Angka 2? Wah, dah tinggal nomor satu, tinggal yang nomor satu ya. Kalau satu itu berarti flip depan, oke? Udah deh selesai. Nah, untuk Fatur, berarti coba kamu gandakan yang sebelah yang flip depan Fatur. Di situ kan udah ada kodenya tuh yang artikan flip depan. Ada ulangi 10 kali itu kamu coba gandakan kayak tadi Miss Nia. Berarti kamu arahkan ke tulisan ulangi, kamu klik kanan lalu gandakan. Tapi kalau di tab gimana ya klip kanannya ya? Hmm, atau diklik, itu dia tuh, tadi kayaknya ada pilihan tuh. Itu dia, gandakan, patut, gandakan, taruh di sebelahnya, di flip belakang. Tapi harus diubah, yang putarnya itu pakai minus. Ya, minus 18. Nah, yang ubah X juga minus. Ubah X-nya minus juga, minus 10. Kalau yang bawah minus semua tuh, Fatur. Yang di bawah kamu ubah jadi minus semua. Putar kanan, ubah X. Y-nya untung udah minus ya. Berarti tinggal ubah-ubah. Yang putarnya sama ubah X. Oke? Nice. X-nya? Oke, kalau Darren gimana? Udah aman? Udah kamu coba? Keren. Baru nanti dicek ya. Oke, kalau sudah, Fatur bisa buka lagi soalnya. Fatur bisa buka lagi soalnya. Wah, kamu ada yang salah ya? Buat prosedur jungkir balik dengan cara yang sama dengan jungkir depan. Kenapa di sini berbeda ya?
Harusnya sama kok, udah benar. Ubah X, ubah Y. Bentar ya, Missnya cek dulu. Mm-mm, 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 mm-mm. Missnya cek dulu. Uh, 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 uh. Flip belakang, ulanginya 10 minus, minus, minus. Oh, iya ini dia Deren. Kamu kurang satu nih kesalahannya. Karena Y yang di atas harusnya tiganya itu positif. Karena yang tadi Missnya bilang ya, yang Y di atas ini dia harus naik ke atas. Berarti dia positif. Udah deh, dah. Coba kamu cek kayaknya udah berhasil sekarang. Oke. Nah, kalau Fatur boleh tambahin dulu tombol-tombol ini. Event-event ini ya. Event satu, 2, dan spasi. Yuk, silakan. Tambahin dulu di eventnya ya. Oke, boleh dicek ya kalau udah ya Darren ya. Apakah berhasil? Yeay, berhasil. Oke, Darren bisa kerjakan survei dulu. Dan Darren boleh istirahat duluan nih ya. Karena di kelas ini ada istirahatnya. Darren kalau mau ke toilet, mau ambil cemilan dulu boleh. Nanti kita lanjut lagi kerjakan hingga pukul 4.55 ya. Silakan Darren. Oke, kalau Fatur, kita kerjain dulu ya. Iya betul. Kamu tambahin ketika tombol spasi 1 dan 2. Coba. Mm-mm. 1 dan 2. Oke, kalau sudah kamu ke balok saya. Kalau ketika tombol spasi itu kita akan panggil kode yang telah kita artikan dua, flip depan dan flip belakang. Jadi Fatwa tarik tuh kode yang telah kita artikan, flip depan dan flip belakang, taruh di bawahnya tombol spasi. Kalau belakang itu dua, iya, tombol dua itu flip belakang. Kalau tombol satu itu hanya flip depan. Gitu. Mm-mm. Nah, kamu scroll ke bawah lagi tuh. Yes. Oke, flip depan dulu kalau spasi ya. Kalau spasi itu flip depan dulu, Fatur. Yes. Kalau satu itu hanya flip depan, dua flip belakang. Yuk, silakan. Nice. Ini adalah flip belakang. Udah deh, coba Fatur mainkan. Lalu dicek ya. Silakan kalau sudah boleh dicek. Berhasil. Oke, boleh disimpan. Sekarang Fatur juga sudah boleh istirahat ya. Nanti kita mulai 3 menitan lagi. Kita mulai lagi pukul 4.55. Boleh ya? Silakan teman-teman mau ambil cemilan dulu, mau ke toilet, mau stretching dulu. Boleh banget. Silakan. Widih. Dan sambil ngemil ya. Boleh, boleh. Silakan. Kenapa Missnya menyarankan ada istirahat ya kayak gini ya? Memang kalau kelas grup itu harus istirahat teman-teman biar nanti nggak stres ya atau tidak burn out nama bahasanya gitu. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, silakan teman-teman, boleh.
Oke, teman-teman, sudah di sana? Sudah ready lagi kah? Deren dan Fatur? Oke, mantap. Fatur sudah di sana ya. Darren juga sudah di sana. Ah, oke, boleh sambil nyemil, boleh banget ya. Iya, boleh teman-teman. Kadang misnya juga gini ya. Kalau lagi belajar, malah bikin fokus itu kadang sambil nyemil. Karena kan kalau cara belajar orang itu beda-beda ya, teman-teman ya. Ada yang lebih fokus sambil dengerin lagu atau sambil bergerak. Jadi kalau di kelas misnya nggak masalah. Yang terpenting teman-teman masih fokus dan hati-hati gadgetnya ya, laptopnya ataupun tabnya itu hati-hati jangan sampai terkena makanan atau minuman gitu ya. Bahkan ada di kelas apa ya, di kelas waktu itu satu student missnya yang private ya, dia itu lebih nyaman belajar sambil dengerin lagu. Nah itu boleh tuh, tapi lagunya jangan lagu pop ya, misalnya lagu yang hanya instrumental itu boleh sekali. Semenjak setidaknya teman-teman fokus gitu. Kalau misalnya itu malah mengganggu fokus, Missnya tidak menyarankan ya. Gitu. Oke deh, kalau gitu kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Kita akan masuk ke nomor 2, yaitu kita akan mencoba untuk membuat games yang nama gamesnya adalah Labirin. Jadi games ini yang akan merekomendasikan teman-teman ya, atau menjadi referensi teman-teman untuk bisa membuat gamesnya teman-teman sendiri. Gitu ya, kita coba mainkan dulu teman-teman. Coba kita mainkan ya. Di nomor 2 ini, anjing itu lagi ada di dalam labirin. Kalau kita mainkan, maka kalau teman-teman lihat nih, anjingnya saat menyentuh labirinnya, maka dia akan berada di posisi awal. Seperti dia ulang lagi kayak, ya udah try again gitu ya teman-teman ya. Lalu di sini ada rintangannya. Rintangannya adalah petir. Kalau petir ini nanti teman-teman bisa sesuaikan aja. Dan selain itu di sini ada tujuannya. Tujuannya adalah pergi ke kristal. Kalau misalnya anjing pergi ke kristal, maka kita akan pergi ke level berikutnya. Nah, gini nih teman-teman. Seperti itu ya. Dan level 2 kalau bisa rintangannya harus lebih susah lagi ya teman-teman ya. Gitu nih, baru nanti dia akan menang. Kayak gitu. Tapi untuk hari ini satu level aja, karena kan memang untuk level ini tuh untuk teman-teman mendapatkan rekomendasi aja untuk pembuatan gamesnya teman-teman di minggu depan gitu. Jadi nanti teman-teman boleh coba untuk membuatnya. Dan kalau teman-teman lihat dari syaratnya ini, kita harus membuat rencana proyek dulu. Teman-teman bisa sesuaikan dulu ya mau seperti apa. Lalu teman-teman bisa mengontrol sprite anjing. Kemarin teman-teman sudah belajar kondisi ya. Kondisi itu yang jika lalu teman-teman sudah bisa menambahkan kondisinya menggunakan sensor. Lalu teman-teman bisa tambahkan kalau dia menyentuh target seperti apa. Nanti Missnya menyarankan teman-teman harus menggunakan kode prosedur supaya nanti kodenya ini mudah dipahami dan juga clean. Jadi kodenya ini rapih ya teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat di bawahnya bendera hijau itu hanya ada penempatan awal dan hanya untuk kita memanggil kode-kode yang sebelumnya telah kita artikan. Kita sudah custom. Namanya yang pertama ada control player dan juga kalau dia menyentuh obstacle. Obstacle itu adalah rintangan. Rintangannya di sini ada dua. Berarti apa saja nih teman-teman rintangannya nih kalau di games ini? Ada yang tahu? Di games ini rintangannya ada dua, yaitu rintangannya apa saja? Ada. Ah, Heeh. rintangan Apa tuh? Apa Fatur? oh Mm-mm. petir Petir, iya itu satu. Yang satu lagi apa nih rintangannya teman-teman? Ada yang bisa tebak nggak? Ada dua soalnya rintangannya di games ini. labirin Labirin, betul Deren. Betul ya, Fatur dan Deren ya. Jadi di games ini akan ada rintangannya. Obstacle itu rintangan ya, teman-teman ya. Rintangannya adalah labirin. Maka nanti si karakter utama kita ini jangan sampai terkena labirin. Kalau terkena labirin, dia akan pergi ke posisi awal. Dan juga rintangannya ada yang lain adalah kalau dia menyentuh petir. Kalau menyentuh petir, dia juga akan berada di posisi awal lagi. Untuk mengatur player, untuk mengatur karakternya, atas, bawah, kiri, kanan, nanti teman-teman bisa pakai kode ini ya, yang kemarin kita sudah coba juga di materi kondisi ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau mengikuti seperti games-games yang lainnya seperti Roblox gitu ya, berarti boleh pakai WASD gitu ya. Tapi kalau teman-teman nyamannya pakai panah juga nggak apa-apa.
gitu. Sementara prioritas utama hari ini teman-teman bisa mengontrol si karakternya dulu ya, teman-teman ya. Kita coba coding untuk karakternya dulu. Silakan teman-teman tambahkan penempatan awal dulu. Selanjutnya kita akan bikin untuk control player gitu ya. Nah, sekarang Miss-nya mau Fatur sama Deren Miss-nya kasih waktu atau kesempatan teman-teman coba dulu sendiri sambil share screen. Oke? Yang terpenting tadi teman-teman udah lihat kode Miss-nya kan? Pasti teman-teman udah kebayang nih kodenya. Dan nanti Miss-nya bantu anyway. Dan Miss-nya akan bantu juga gitu ya. Yuk, Fatur dan Deren boleh sambil share screen. Oke, yuk sekarang boleh Izin cuci untuk... tangan bentar. Boleh, iya silakan. Kalau Deren berarti boleh ditutup kodenya, soalnya kita mulai kerjain. Nah, dimulai kasih penempatan awal dulu, Deren. Penempatan awal selalu ada di bawahnya apa? Bendera hijau. Ya, tambahin dulu. Berarti nanti dia akan muncul. Penempatan awal yang selalu kita pakai itu pertama dia muncul, tampilkan berarti ya. Lalu posisi awal pakai koordinat pergi ke X, Y. Udah, itu dulu aja. Yuk, silakan tambahin. Pergi ke X, Y. Ah, Ke X, tuh yang atas tuh. Pergi ke X, Y. Yes, lalu tampilkan. Selanjutnya, satu lagi penempatan awal, yaitu ganti latar belakang. Ya, boleh. Silakan, Fatur. Lanjut ya. Ganti latar belakang. Ya. Itu partinya kamu klik dulu, Deren. Kita pilih backdrop pertama dulu ya, karena di awal kita mau Mei 1. Yang yang Mei 1 nih berarti yang pertama ya. Oke, dah coba kamu klik bendera hijaunya dulu. Apakah dia sudah di posisi awal? Dan, oh, Mei 1 ternyata yang ini. Coba Mei 2, Deren. Yang tadi itu udah benar tuh, Mei 10 ya. Coba kamu klik bendera hijaunya. Bukan yang ini party. Berarti Mei 10 nih. Benar, yang benar tuh Mei 10 ya. Jadi ini untuk penempatan awal, backdrop pertamanya adalah Mei 10. Nah, Fatur juga ya boleh kasih penempatan awal dulu. Penempatan awal berarti tampilkan, pergi ke X, Y, dan juga ganti latar. Ganti latarnya ke Mei 10. Sekarang kamu bikin kodemu sendiri, Deren. Menggunakan prosedur kayak tadi. Kita mau bikin karakternya ini bisa Rencanakan bergerak ya. proyek ini menggunakan Berarti ke balok saya, kamu bisa menggunakan bikin balok ini. sendiri namanya adalah kontrol karakter. Kontrol karakter. Fatur tambahin dulu penempatan awalnya. Pergi ke XY. Coba, tampilkan dulu boleh. Tampilkan tuh, Fatur tarik, tampilkan. Tuh, tampilkan tadi tuh, Fatur udah kelihatan. Tampilkan, yes. Lalu ganti latar ke, tuh ada juga di sebelahnya ganti latar ke, diubah jadi mais 10. Oke, lalu ke gerakan. Gerakan, kamu tambahkan pergi ke aksi. Yes, ke gerakan pergi ke aksi. Paling atas dia kayaknya deh, atur pergi ke aksi. Itu dia, pergi ke aksi. Lalu kamu ke balok saya, bikin balok yang namanya kontrol karakter. Kamu ke balok saya tuh yang kayak tadi prosedur ya. Bikin prosedur namanya kontrol karakter. Karakter. Kontrol lanjut boleh ya. Baru di oke. Oke, kalau sudah, coba teman-teman artikan bagaimana cara kontrol karakter. Pakai kondisi. Berarti teman-teman ke kontrol, tambahkan kode jika maka. Ayo, ada yang masih ingat nggak? Kode kondisi kemarin ya. Jika maka. Yes, yang jika maka satu kondisi aja ya, bukan yang itu lebih dari satu kondisi ya. Jika maka, taruh di bawahnya artikan kontrol karakter Deren jika makanya. Itu jangan dulu, kontrol karakter yang itu dibuang dulu. Itu nanti pakainya, ini disatukan sama kepalanya.
Kita artikan dulu kodenya nih, biar kodenya aktif ya. Kontrol karakter disatukan yes. Lalu kita tambahin kondisi di sebelahnya jika. Berarti kondisinya adalah tombol spasi ditekan, taruh di samping jikanya, di sensor. Teman-teman ke sensor warna biru. Kalau kondisi itu kondisinya ya, berarti yang ini tombol spasi ditekan. Tombol spasi ditekan. Itu taruh di samping jika. Yuk tarik tombol spasi ditekan. Teman-teman taruh di samping tulisan jika kodenya. Good, Darren udah berhasil. Fatur, tarik dulu. Tombol spasi taruh di dalamnya jika maka. Itu udah bener di bawah tadi. Bukan event ya, bukan event, tapi ini kondisinya. Kondisinya itu disensor. Tombol spasi ditekan. Di situ ada tulisan tombol spasi di paling bawah tuh dari Fatur paling bawah. Yes, itu taruh di samping jika. Kali ini kan kita mau pakai controller seperti games pada umumnya ya. Teman-teman kalau untuk ke atas mau pakai W atau panah ke atas nih. Kalau mau pakai WASD berarti panah ke atas itu W ya. Kalau teman-teman mau panah ke atas berarti spasinya itu diubah jadi panah ke atas. Yuk coba diubah dulu. Spasinya diklik, teman-teman ubah jadi antara W atau panah ke atas kira-kira. Silakan. Kalau mau kayak Roblox berarti pakai W ya, WASD. Ya, Darren ubah dulu spasinya. Spasinya jadi apa? Panah ke atas atau W kamu maunya? Yes, panah ke atas, betul. Kalau Fatur W, good. Sekarang untuk mengubah koordinat kemarin pakai kode apa ya di gerakan? Coba teman-teman ke gerakan. Kita ingin mengubah koordinat ke atas itu berarti di sumbu X atau sumbu Y. Berarti gantinya yang mana? Ubahnya yang mana? Di situ kan ada kode namanya ubah X sebesar sama ubah Y sebesar. Kali ini kalau ke atas berarti ubahnya X atau Y ya? Aduh, bukan meluncur Fatur. Kita pakainya ubah ya, menggunakan kode yang di minggu lalu tuh, ubah koordinat. Berarti teman-teman coba cari kode yang namanya ubah, tapi ubahnya itu X atau Y nih, kalau ke atas. Yes. Benar, yuk tambahin kode ubah Y sebesarnya di dalam kondisi tadi. Yes. Nah, ubah Y benar di situ. Teman-teman kalau nanti teman-teman gak mau melangkahnya terlalu jauh, 10-nya diubah jadi 5 aja. Kalau 10 ini agak terlalu, dia majunya maju banget gitu ya. Jadi boleh 5 aja nih teman-teman ubah. Kalau ke atas, dia itu positif ya. Ingat, ayo disumbu Y. Nah, oke. Sekarang Miss-nya mau kalian lakukan hal yang sama. Berarti di bawahnya tambahin jika lagi nih untuk kondisi kedua. Kondisi kedua berarti panah ke bawah. Berarti gimana caranya? Yuk, silakan teman-teman tambahin dulu kodenya. Silakan. Diulangi lagi. Betul, tapi untuk yang ke bawah ya. Kalau ke bawah berarti pakai apa? Silakan ya. Coba dulu, silakan. Disambung. Nice job. Fatur deh ya. Good. Betul kayak gini. Karena kan ke bawah itu berarti Y-nya negatif. Yuk, kamu lakukan untuk kiri kanan ya, Fatur ya. Kalau Deran, yes, good. Nice job. Itu panah ke atas tuh. Diubah jadi panah ke bawah ya nanti. Karena ini Serius pakai itu Deran? Atur. Kita pakai ubah ya. Ubahnya Y juga. Nah, kalau ke bawah pakai minus nggak ya? ini Betul. Itu diubah dulu kondisinya. Kondisinya masih panah atas tuh, Deren. Yang kedua, harusnya panah ke bawah. buat Wah, pintar. Lanjut untuk kiri kanan. Kiri kanan sama juga kayak gini. Tinggal diubah kondisi dan diubah yang tadinya ubah Y jadi ubah X ya. Oke? Yuk dicoba dulu silakan teman-teman.
Nice, Fatur udah ya. Nah, untuk Fatur di bawah go to Xing dot, coba kamu ke dot lagi. Di bawah go to XY yang di penempatan awal tadi tambahin selamanya. Coba di bawah pergi ke XY itu tambahin selamanya ya yang ada di control. Oke, taruh di bawahnya tapi selamanya. Ya, betul. Sekarang kita panggil kode yang tadi kita sudah artikan. Berarti ke balok saya. Lalu tambahkan kontrol anjing di dalam selamanya. Jadi nanti kode ini akan aktif selamanya. Maksudnya gitu. Nah, coba kamu mainkan. Kamu klik bendera hijau, kira-kira anjingnya sudah berhasil nggak pakai WASD? Coba ya. Good job. Udah berhasil. Misalnya cek untuk Darren. Oke, panah kanan. Yes, sudah benar. Sekarang gini. Darren di bawahnya ke ganti latar, tambahin selamanya. Di bawahnya penempatan awal tadi ya, ke control. Ya, tambahkan selamanya, taruh di ganti latar. Yes. Lalu kita panggil kode yang balok yang tadi kita udah custom, yang kita sudah artikan ya. Taruh di dalam selamanya supaya dia akan aktif selamanya saat kita mainkan. Nah, coba Darren mainkan. Kamu klik bendera hijau dan coba kamu arahkan anjingnya. Udah bisa jalan belum? Pakai panah atas kiri bawah. Yeay. Udah bisa juga ke kiri? Yes, ke bawah. Oke, aman ya semuanya ya. Sekarang kita mau bikin lagi yuk kode yang harus kita artikan, yaitu menyentuh rintangan. Silakan teman-teman bikin kode baru, namanya adalah menyentuh rintangan. Hari ini kita hanya fokus mengcoding anjingnya ya. Kalau rintangan dan juga levelingnya itu nanti saat kita pembuatan project akhir aja. Gitu ya. Yuk, silakan teman-teman bikin balok baru. Nama balok barunya itu adalah menyentuh rintangan. Oke, kalau sudah, ya boleh ya teman-teman bikin balok lagi, namanya adalah menyentuh rintangan. Kalau sudah di dalam artikan, diartikannya taruh di bawah aja Fatur. Ya, Darren juga ya nanti kalau udah menyentuh rintangan, taruh di bawahnya aja biar lega kertasnya gitu, menyentuh rintangan. Kalau sudah pakai kondisi lagi, yuk. Kalau Fatur duluan berarti Fatur tambahin kondisi lagi di if, ke kontrol lagi. Jika menyentuh rintangan, Deren. Spasi rintangan. Lalu di oke ya. Jika menyentuh warna labirin. Nah, kalau ini menyentuh warna labirin, berarti bukan pakai yang itu, Fatur. Pakainya yang mana ya kalau menyentuh warna ya menurutmu? Menyentuh warna labirin. Berarti yang bawahnya tuh menyentuh warna. Yang warnanya satu aja. Ya, kamu kamu klik warnanya yang hijau. Kalau sudah pilih yang paling bawah tuh, di situ ada alat untuk menyerap warna. Karena kita mau warnanya sama banget, pilih yang paling bawah tuh, di situ ada ada penyerap warna tuh, Fatur, yang seperti suntikan, yang seperti pipet, bawah banget, di bawah banget, di bawah banget, Fatur, yang seperti suntikan. Yes, Iya, Darren? habis itu apa lagi? Oh iya, kalau sudah kamu tambahkan jika yang ada di control, kita pakai kondisi lagi ya. Kondisinya saat anjing menyentuh warna. Warna dari labirin. Berarti kamu ke sensor, cari yang menyentuh warna, Deran. Coba. Nah, yang satu aja warnanya. Karena kan labirin warnanya hanya satu. Kamu klik warnanya, yang warna hijaunya, kita akan serap warna labirin yang kita udah buat pakai ini nih. Nih, di sini ada alat serap paling bawah ya. Lalu kamu arahkan ke warna labirinnya sampai warna ungu. Ah, itu belum ungu tuh. Coba ulang lagi. Kita serap lagi ya. Sampai benar-benar lingkarannya ungu juga. Ke atas lagi. Hati-hati. Mm-mm. Oke, Pelan-pelan ya. Ah, good, good. Udah itu dia. Oke. selesai.
Selesai. Kalau sudah, kan kita mau bikin gini ya, teman-teman ya. Kalau anjing menyentuh labirinnya, maka dia akan pergi ke posisi awal. Artinya, teman-teman tambahkan pergi ke XY. Berarti di dalamnya ini teman-teman tambahkan koordinat yang pergi ke XY. Ke gerakan lagi ya, teman-teman ya. Silakan teman-teman ke gerakan. Lalu teman-teman pakai yang pergi ke XY. Koordinat. Pergi ke XY. Nah, angkanya itu harus sama penempatan awal. Misalnya tadi penempatan awal X-nya itu minus 175, berarti X-nya juga minus 175. Yuk, disesuaikan dulu ya angkanya ya, sama koordinat yang di penempatan awal. Jadi kan nanti kalau dia menyentuh labirin, maka dia akan pergi ke posisi awal. Gitu, iya, betul, nice job. Kita tambahin lagi kondisinya, kondisi kedua. Tambahin jika lagi. Terus 16. Oke, tambahin jika lagi teman-teman. Jika kedua ini ya, lalu pakai kondisinya. Kondisinya adalah menyentuh yang paling atas, berarti sensornya yang paling atas menyentuh. Nah, mouse pointernya itu diubah jadi lightning. Yang paling atas menyentuh, teman-teman ubah tapi pointer mouse-nya itu nanti diubah jadi lightning. Ya, lakukan hal yang sama, pakai pergi ke yang sama juga ke posisi awal. Udah deh, coba teman-teman mainkan. Kayaknya udah berhasil. Pakai pergi ke yang penempatan awal lagi ya. Sama banget kayak yang di atas tadi. Mm-mm. Iya, sebelum teman-teman mainkan, jangan lupa kode yang barusan kita artikan ini taruh di selamanya juga, biar dia dipanggil selamanya ya, dia aktif selamanya. Berarti ke balok saya, taruh kode menyentuh rintangan di dalam selamanya tuh di bawah kontrol anjing kalau Fatur ya. Ke balok saya. Ah, bukan di situ, Deren. Selamanya dipulangin lagi. Kita taruh yang di bawah penempatan awal tuh kan tadi ada selamanya ya. Yang kita tempat kita taruh kode yang kita aktifkan selamanya. Nah, itu taruh di bawahnya. Jadi dijadiin satu. Gitu. Coba Deren ke balok saya. Nah, kita taruhnya di sini nanti. Disatuin aja. Menyentuh rintangan. Menyentuh rintangannya, nggak usah pakai selamanya. Tadi kan selamanya udah ada. Jadi selamanya ini taruh aja disatuin di dalamnya. Betul. Oke, dah coba dimainkan. Kayaknya udah berhasil ya. Kalau Fatur aman, coba kamu arahkan ke labirinnya kira-kira dia ke Nih, posisi awal lagi nggak? Yes, Darren? kalau narik tangannya bisa apa nih? Coba kamu arahin ke rintangannya. Apa yang terjadi? Ada Coba ya. apa yang nggak bisa? Oke. Wah, kalau Fatur salah nih. Coba selamanya dihapus dulu. Hati-hati ya. Jikanya tarik dulu. Jikanya tarik dulu, Fatur. Selamanya kita hapus. Ya, selamanya hapus. Jikanya taruh di bawahnya artikan menyentuh rintangan. Nah, kontrol anjingnya dihapus yang paling bawah. Kontrol anjingnya dihapus. Lalu kamu ke balok saya. Balok saya. Menyentuh rintangannya taruh di dalam selamanya. Selamanya yang atas tuh. Selamanya yang atas. Di bawahnya kontrol anjing. Bawahnya, yes, kayak gitu. Jadi memang kita sediakan satu tempat untuk dimana kita mengaktifkan kode yang kita buat itu dia bisa bergerak selamanya. Gimana teman-teman? Saat menyentuh rintangan, anjingnya balik lagi ya ke posisi awal ya. Oke, nice. Karena kita masih ada waktu, sebelum itu simpan dulu yuk, simpan dulu teman-teman. Karena kemarin misalnya gini ya, lagi asik-asik buat, tiba-tiba listriknya turun, nggak kesimpan, nangis banget. Harus coding dari awal ya teman-teman ya. Gitu. Oke, kita mau coding lightning-nya yuk teman-teman ke lightning. Kita bikin lightning-nya itu naik turun, berarti untuk di Jadi level centang semua, Miss. Iya, dicentang semuanya aja dulu nih. Teman-teman buka soalnya, lalu dicentang semuanya aja ya. Dan nanti Nah, dikirim dulu aja. Good. Dicentang, lalu teman-teman kirim ya. simpan. Kirim tugas. Kirim. Dah. Yes. Oke deh, kalau gitu sekarang ke nomor satu lagi.
Tapi ada periksa dirimu ya. Oh ya udah deh kalau gitu kita sampai anjing dulu aja. Silakan teman-teman kerjakan periksa dirimu ya. Tenang, nanti di ujian akhir kita akan belajar bagaimana menambahkan rintangannya. Yes, Fatur kirim dulu ya. Kirim rintangannya dulu. Kirim rintangan. Baru disimpan, simpan lagi, dan pergi ke emoji. Silakan di survei dulu ya. Oke, kalau Darren boleh kerjakan periksa dirimu, Fatur juga ya. Kita pergi ke periksa dirimu dulu aja, tenang. Nanti saat proyek akhir, misalnya jelaskan bagaimana cara tambahkan rintangannya supaya dia bisa bergerak juga ya. Oke, silakan boleh disurvei dulu dan dikerjakan ininya, apa namanya soalnya. Apa yang Anda lakukan Sprite ketika Anda menekannya? Berarti di sini dia akan apa tuh? Coba silakan ya. Oke, nomor satu kira-kira yang mana tuh, teman-teman? Lihat prosedurnya, boleh diperhatikan baik-baik prosedurnya, maka nanti dia akan seperti apa. Coba ya. Hmm. Wah, nice job, Fatur. Jawabannya adalah yang ini ya, Darren ya. 10 kali lebih transparan, oke? Lanjut lagi. Setelah balok yang mana perintah lain tidak bisa diletakkan, maka yang tidak bisa diletakkan tuh kalau teman-teman main Lego, kira-kira yang mana tuh? Kalau Lego kan kalau dia nggak ada stud di bawahnya nih, dia nggak bisa dilanjutin. Berarti kode yang mana tuh yang nggak bisa dilanjutin? Ya, ada dua tuh. Yang berhenti sama berhenti semua. Ya, good. Nah, baru dijawab. Oke, kalau Darren berarti yang nggak ada stutnya Darren. Kalau yang ini dia ada stutnya masih bisa dilanjut nih. Berarti yang ini yang nggak bisa dilanjut ya. Kalau lagi main Lego tuh yang bawahnya ini kan dia nggak bisa disatuin lagi karena udah mentok gitu ya. Seperti itu. Lanjut lagi. Oke, bagaimana Sprite akan dilakukan ketika program ini dijalankan? Coba lihat teman-teman prosedurnya. Dibuka dulu, diklik. Ya. Berarti makan dulu, melompat, melompat. Nah, itu dia kodenya. Dia akan makan dulu, lalu melompatnya 2 kali. Berarti yang mana tuh ayamnya? Oke, tinggal survei deh. Silakan. Lanjutin surveinya ya. Oke. Oke, nice job. Sudah semua ya, teman-teman ya. Tinggal Fatur yuk. Silakan. Oke, Miss-nya sambil stop share screen dulu. Terima kasih ya, teman-teman sudah mengerjakan soal-soalnya. Sebelum kita tutup, kita ingin reflection dulu ya. Kita ingin mengulas materi di hari ini. Teman-teman, berarti hari ini kita sudah belajar tentang apa ya? Apa yang telah kita pelajari hari ini, teman-teman? Tentang Pro, uh, mm, apa nih? Proses? prosedur. Prosedur. Wah, Darren masih di mute. Boleh di unmute dulu ya. Nah, menurut teman-teman tadi saat mengerjakan tugas prosedur dan mempelajari hari ini, menurut teman-teman kode prosedur itu untuk apa sih? Apa ya? Tata cara? Tata cara. Iya. Oke, bisa sih ya. Tata cara ya. Kalau Fatur, menurutmu prosedur itu apa, Fatur? Prosedur. Saya sih kata langkah-langkah.
Langkah-langkah, sekilas mirip langkah-langkah ya. Jadi prosedur itu adalah kode yang bisa kita custom sendiri. Tapi benar, saat kita custom harus kita kasih tahu, kita artikan langkah-langkahnya ya. Nah, itu yang Mm-mm. disebut dengan prosedur. Nah, misalnya mau tanya teman-teman, hari ini yang paling sulit menurut teman-teman itu di bagian mana nih? Ada yang bisa sharing, teman-teman? Ada yang mau sharing yang paling sulit bagian mana? Saya ada yang lumayan lah sulit. Yang Nomor mana tuh? Nomor dua. dua. Oke, kalau Deran yang paling sulit menurutmu di bagian mana nih? Masih di mute. Iya. Nomor 2. Wah, nomor dua juga ya saat mengcoding apa tuh tadi nomor dua berarti yang bikin labirin ya? Mana ya? Oke, Ya, nggak apa-apa teman-teman. Nanti minggu depan kita coba lagi ya bikin labirin kita sendiri. Kalau yang paling seru tadi berarti yang di bagian mana nih? satu dengan 3. Wah, kalau Darren satu sama tiga, kalau Fatur nomor satu ya. Oh, satu sama tiga juga, mantap, hebat. Oke, kira-kira Darren sama Fatur sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait kelas kita hari ini? Any question? Coba. Itu nanti apa tuh yang belum apa tuh Bu? Apa tuh? Labirinnya nanti itu gimana? Nah, nanti minggu depan kita akan mengkonsepkan games kita sendiri ya. Jadi mau tentang labirin, mau yang lain boleh asalkan menggunakan kode-kode yang telah kita pelajari di modul ini. Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau kalau belum selesai dilanjutin di luar sesi ya. Kalau untuk labirin yang tadi tidak usah nggak apa-apa Deren, karena kan minggu depan kita mau coba juga nih hal yang sama. Jadi nggak apa-apa kalau hari ini belum selesai, it's okay. Tapi kalau kamu mau latihan, boleh banget ya. Misalnya, Miss aku tapi mau latihan nih di rumah supaya nanti minggu depan aku bisa lancar codingnya. Oh boleh banget. Yang tadi dilanjutin lagi, gitu ya. Nomor Ada lagi satu, teman-teman? Yang nomor nomor berapa? satu, Yang mana Deren? yang nomor satu tadi dilanjutin ya. Kalau nomor satu kita udah selesai. Tadi itu terakhir kan bonus, level bonus, tapi kalau kamu mau latihan juga boleh di rumah ya. Kalau Ya. nomor satu itu kan tinggal bonus tuh yang bintang ya. Kalau level bonus boleh sebagai latihan di rumah teman-teman kerjain juga nggak apa-apa. Gitu ya. Nanti kalau udah berarti kalau yang nomor satunya udah selesai, tinggal kasih tahu. Iya boleh, nggak apa-apa ya. Ada lagi? Ada lagi? Ada Dan lagi? kita dapat Algonova Coin. Widih, kalau Algonova Coin kayaknya teman-teman dapat semua nih hari ini karena tadi datang tepat waktu ya. Semuanya Aku aktif dapat saat dua ratus diskusi. sembilan puluh. Wow, udah banyak ya. Keren. Bentar lagi berarti bisa ditukarkan tuh. Teman-teman mah mau sampai dapat Robux ya? Berarti tunggu dulu ya. Koinnya ya Oh, Bang, disimpan-simpan ya. tapi aku belum punya Roblox. Oh, kalau Darren belum punya Udah Roblox download ya? dulu. Download Download dulu. dulu. Tapi masih banyak hadiah-hadiah yang lain tuh ya. Boleh nanti kamu bisa tukarkan dengan hadiah-hadiah yang menarik lainnya. Gitu ya. Oke, Ya, kira-kira dari Darren sama Fatur. Ada dikit Darren tuh ya lucu banget sih. Halo, siapa namanya Darren? Rainan. Halo Renan. Lucu banget. Kira-kira teman-teman sampai sini sudah paham terkait materi prosedur hari ini? Paham. 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 Oke deh kalau gitu sebelum kita tutup kelasnya kita mau foto dulu ya. Yuk teman-teman bisa berpose dulu. Renan yuk kalau mau sambil foto juga sama ya. Aduh lucu banget propertinya Darren. Waduh lucu banget. Aduh ya misnya saya nggak ada properti. Waduh Fatur juga tuh. Fatur udah bergaya. Oke, ya, misi itu sampai tiga ya. Ya, aduh, keren banget. Yuk, satu, dua, tiga. Ada. Satu kali lagi. Yuk, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih teman-teman semua. Waduh, lucu-lucu banget propertinya besok minggu depan bisa jadi pengen siapin properti juga yang lucu-lucu kali ya. Nanti kita foto sama-sama ya. Oke deh teman-teman, jadi itu dia kelas kita hari ini. Terima kasih ya untuk teman-teman sudah semangat mengikuti kelas hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan. See you next week. Assalamualaikum. Bye bye. Bye bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.